Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dari tahun ke tahun, mengucapkan selamat Natal masih terus menjadi perbincangan dan perdebatan antara muslim. Sebagian orang mengucapkan selamat Natal atau selamat merayakan Natal kepada rekan-rekan, terlepas dari pendapat sebagian muslim lainnya yang disangsi usai mengucapkannya. Ada juga yang mengharamkan mengucapkan Natal dan ada juga yang memperbolehkannya. Namun dalam Islam, sahabat beriman telah dipaparkan alasan yang menguatkan untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Lantas apa sajakah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut 7 alasan untuk tidak mengucapkan selamat Natal menurut Islam versi dari Magenta Islam. Masyarakat Indonesia kerap kali berdebat mengenai boleh dan tidaknya mengucapkan selamat atas hari besar agama lain, seperti hari Natal, Nyepi, dan seterusnya. Ada kelompok masyarakat yang membolehkan, namun tidak sedikit juga yang melarangnya. Perdebatan ini kerap membesar baik dalam kehidupan sehari-hari dan di jagat media digital. Setiap masuk bulan Desember, polemik ucapan selamat Natal senantiasa terulang. Memang, di bulan inilah hari raya umat Kristen itu jatuh. Biasanya saat seorang mengucapkan selamat Natal, diikuti dengan ucapan selamat tahun baru Masehi. Seolah-olah keduanya tergabung dalam satu paket ucapan. Namun dalam Islam, ada banyak alasan yang menyebabkan muslim tidak boleh mengucapkan Natal. Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tidak dijumpai sebuah riwayat pun yang menerangkan bahwa Nabi SAW dan kaum salaf pernah memberikan ucapan selamat hari Natal kepada umat di luar Islam. Umat Islam telah memposisikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah. Oleh karena itu, sahabat beriman, segala hal yang tidak diperbuat atau dicontohkan Nabi SAW tidak layak untuk dikerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak aku perintahkan, maka nilainya adalah tertolak." Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Para ulama mengharamkan perbuatan ini. Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatwanya nomor 404 pernah ditanya perihal ucapan selamat Natal kepada orang kafir atau Kristen. Beliau pun menjawab, mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat hari raya yang terkait dengan orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Pendapat beliau ini pun menunjuk kepada pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang juga mengharamkan perbuatan ini di dalam kitabnya Ahkam Ahlud Zimah. Kumpulan para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah pun juga mengharamkan perbuatan ini. Pernah ditanyakan kepada mereka tentang boleh tidaknya ikut serta dalam perayaan orang Kristen, dalam hal ini perayaan Natal, maka dijawab, kita tidak boleh bekerja sama dengan orang-orang Kristen dalam merayakan hari raya mereka. Walaupun sebagian orang berilmu ikut melakukan hal semacam ini. Ini diharamkan karena dapat membuat mereka semakin bangga dengan perbanyak jumlah mereka. Selain itu juga bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Para ulama 4 mazhab pun, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bersepakat atas keharaman menghadiri perayaan hari raya orang kafir dan bertasyabuh atau menyerupai acara mereka. Memang sahabat beriman, beberapa ulama ada yang membolehkannya, namun kebolehan mereka sebenarnya memiliki prasyarat yang banyak dan sulit untuk dilaksanakan.
Syarat yang kebanyakan dikemukakan adalah tidak menghadirkan hati ketika berucap selamat. Pada kenyataannya bagaimana bisa seseorang tidak menghadirkan hatinya ketika mengucapkan selamat? Padahal ketika ia mengucapkan selamat tentu saja ada kerelaan hati di dalam berucap. Bukankah hati itu rawan, mudah berbolak-balik, setan pun dapat turut serta di dalamnya? Natal adalah budaya orang kafir. Islam menghormati adat budaya suatu kaum. Bahkan di dalam usul fikih, adat dijadikan satu landasan pengambilan sebuah hukum. Namun ketika adat itu bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok dalam Islam, maka hal itu tidak boleh dikerjakan. Perayaan Natal sekedar adat biasa, namun sudah masuk ranah pemahaman yang jauh berbeda dengan Islam. Di sini sahabat beriman, umat Kristen meyakini bahwa Isa alaihi salam sebagai Tuhan, padahal Islam sendiri meyakini bahwa Isa adalah Nabi, bukanlah Tuhan. Sungguh pemahaman yang jauh berbeda. Untuk itu mengikuti budaya ini bukan hanya dilarang secara fikih karena bertentangan dengan prinsip Islam, namun sebuah bentuk keharaman karena sudah menyangkut ranah akidah Islam. Mengikuti budaya itu dapat menjerumuskan seorang muslim kepada sebuah kekafiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama mengingatkan perihal ini. Barang siapa menyerupai amalan suatu kaum, maka ia tergolong ke dalam kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bentuk ridho terhadap agama orang kafir dan mempengaruhi kemurnian tauhid. Natal sahabat beriman adalah sebuah perayaan besar umat Kristen yang menunjukkan sebuah keyakinan akan ketuhanan Isa alaihi salam. Keyakinan ini jelas berbeda dengan prinsip dasar Islam. Oleh karena itu mengucapkan selamat Natal secara tidak langsung meridhoi perayaan dan menjadi prinsip mereka dan mencacati kemurnian tauhid. Allah Ta'ala telah ridho Islam menjadi agama bagi umat Muhammad sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 3. Maka dari itu bagaimana bisa kita ridho terhadap agama selain Islam, sedangkan Allah sendiri hanya ridho terhadap Islam sebagai agama kita? Sudahkah semakin paham sekarang sahabat beriman? Dapat membesarkan syiar orang kafir. Hari raya adalah simbol bagi sebuah agama. Begitu pula perayaan Natal merupakan simbol dari agama Kristen. Selain perayaan itu sendiri, syiar-syiar Kristiani juga banyak tersebar saat perayaan tersebut. Ketika Natal tiba, toko-toko yang notabene dimiliki oleh orang Kristen berlomba-lomba untuk meremark agar sesuai dengan suasana Natal. Tak jarang, simbol-simbol itu pun dipakai oleh karyawan-karyawan Muslim. Dengan mengucapkan selamat hari raya justru dapat menambah syiar-syiar yang telah mereka sebarkan. Syiar itu berpengaruh pada eksistensi sebuah agama. Ketika agama sudah tidak memiliki syiar-syiar yang disebarkan, eksistensinya seolah telah hilang begitu saja. Tidak lagi berwibawa dan memiliki kekuatan. Maka dari itu, ucapan selamat Natal kepada orang Kristen berarti menyebarkan syiar mereka dan menambah eksistensi mereka. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang melakukan sebagian dari hal ini menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka, maka dia berdosa. Meskipun ia melakukan hal itu lantaran beramah tamah dengan mereka, untuk mengikat persahabatan karena malu atau sebab lain. Perbuatan ini adalah bentuk cari muka, sedangkan agama Allah jadi korbannya. Selain itu dapat menguatkan hati orang kafir dan semakin bangga dengan agama mereka. Menjaga izah sebagai orang Islam. Islam sahabat beriman adalah yang mulia, tidak ada selain daripadanya. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu tinggi, selainnya tidak ada yang lebih tinggi. Hadis riwayat Baihaqi yang dihasankan oleh Al-Albani. Allah Ta'ala juga berfirman,
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersikap sedih. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ada yang beranggapan bahwa ucapan Selamat Natal hanya sebuah ucapan biasa, tidak mempengaruhi keyakinan. Padahal di sisi lain, ucapan yang diberikan kepada penganut Kristen itu justru menjadikan mereka berbangga diri. Selain itu dapat menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka bahwa agama mereka itu benar, tidak salah. Padahal firman Allah Ta'ala jelas bahwa agama yang hak adalah Islam saja. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah kalian ingin mengucapkan Selamat Natal sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.